Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, konteks dari kutipan bacaan Injil yang kita dengarkan adalah Yesus Kristus melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk ikut serta mewartakan Injil. Itu dibuat oleh Yesus setelah terlebih dahulu Yesus mewartakan Injil kepada banyak orang. Dan peristiwa pahit yang kemarin kita dengarkan adalah bahwa dia ditolak. Namun kendati pun dia ditolak, Injil harus selalu diwartakan. Maka Yesus memilih murid-muridnya untuk pergi berdua-dua dan mewartakan Injil, agar Injil tetap terwartakan bagi semakin banyak orang. Tuhan Yesus Kristus juga menyampaikan kepada murid-muridnya akan konsekuensi yang tentu mereka hadapi tatkala mereka melaksanakan tugas perutusan. Yesus juga berpesan agar mereka tidak membawa banyak bekal, tetapi mempercayakan segalanya pada penyelenggaraan ilahi. Jikalau mereka membutuhkan sarana untuk mewartakan Injil itu, yakinlah bahwa Tuhan akan mengutusnya lewat orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka mereka tidak boleh membawa apa-apa, kecuali yang telah ditentukan dan menjadi kebutuhan dasar bagi hidup mereka. Yesus pun memberi kuasa kepada mereka sebagai suatu bekal, agar apa yang menjadi tujuan utama, mewartakan pertobatan kepada banyak orang, sungguh dapat terlaksana. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, yang menarik perhatian saya adalah bahwa pewartaan Injil itu untuk semua orang. Tetapi tentu tidak semua orang akan menerima pewartaan itu. Maka jikalau ada orang yang menolak pewartaan itu, pergilah dari tempat itu dan kebaskanlah debu yang melekat di kakimu. Sekali lagi, menerima Injil adalah sebuah panggilan, bukan suatu paksaan, tetapi kerelaan.
Kita yang berhimpun di tempat ini adalah orang-orang yang telah menerima warta gembira itu. Dan kita sekaligus juga diutus oleh Tuhan untuk ikut serta melibatkan diri dan atau terlibat di dalam karya pewartaan Injil itu. Maka jikalau ada sesuatu yang berkaitan dengan tugas perutusan itu dan tidak mengenakkan hati kita, percayalah bahwa Tuhan Allah sendiri yang akan menyempurnakannya. Santo Paulus Miki telah menghidupi apa yang ditugaskan oleh Allah, yaitu mewartakan Injil di Jepang bersama dengan kawan-kawannya. Kendati pun mereka ditolak, tetapi mereka berani dan terus berani. Mereka mengorbankan hidupnya demi sukacita di daerah di mana dia diutus. Marilah Bapak, Ibu, dan para saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah panggilan hidup sebagai seorang beriman Kristiani Katolik dan perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.